الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur selalu kita ucapkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat di dalam kehidupan kita. Salah dan salam juga selalu kita doakan kepada Allah agar terus tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, guru-guru kami, para alim ulama, orang-orang tua kami, dan seluruh jamaah salat subuh, saimin was saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini para jamaah pernah dipimpin oleh dua orang raja yang saleh, yang kekuasaannya meliputi sebahagian besar dari permukaan bumi ini, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah berikan kepada beliau kekuasaan meliputi 2/3 permukaan bumi. Yang kedua yaitu Dzulkarnain, atau disebut dengan Iskandar Dzulkarnain atau Iskandar yang Agung. Beliau pun diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kekuasaannya meliputi 1/3 luas bumi ini. Dalam perjalanan dakwahnya, raja yang saleh yang kedua ini para jamaah, yaitu Iskandar Dzulkarnain, beliau sering menginvasi daerah-daerah yang mana penduduknya belum menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diinvasi daerah tersebut untuk mengajak mereka yang belum menyembah Allah agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara kisah invasi yang paling terkenal di masa Iskandar Dzulkarnain tersebut para jamaah, yaitu pada saat beliau menginvasi suatu daerah, sebelum pemberangkatan pasukannya ke daerah yang dituju tersebut, beliau memberi pengarahan kepada pasukannya yang akan diberangkatkan. Di antara pengarahan yang beliau berikan adalah, wahai para pasukanku, di saat kalian berangkat menuju daerah yang dimaksud, tepat tengah malam nanti kalian akan melewati sebuah sungai. Kuwasiatkan kepada kalian, apapun yang kalian pijak di dalam sungai tersebut, ambil dan bawalah bersama dengan kalian. Ini di antara perintah atau wasiat yang diberikan oleh Iskandar Dzulkarnain. Setelah semua selesai, perbekalan, perlengkapan semua sudah disiapkan, maka berangkatlah pasukan Iskandar Dzulkarnain menuju daerah yang telah ditentukan. Seperti apa yang telah diberitahukan oleh rajanya, maka tepat di tengah malam gelap gulita, tanpa ada lampu, tanpa ada pelita, mereka menyeberangi sebuah sungai.
Lalu terasa para jamaah kaki mereka memijak seperti batu kerikil kecil. Sehingga di saat itu semua teringat kepada perintah raja atau wasiat rajanya Dzulkarnain tadi untuk mengambil apapun yang terpijak oleh kaki. Maka di saat itu terbagilah pasukan Dzulkarnain menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berpikir bahwa ini hanyalah ujian semata. Kalau kita mengambil seperti apa yang disampaikan oleh raja, paling yang ada di dasar sungai ini kan batu-batu kerikil, hanya akan membuat kita bertambah berat dalam perjalanan. Beban yang kita bawa sudah sangat berat, apalagi ditambah dengan batu-batu kerikil yang ada di dalam sungai ini. Sehingga orang-orang yang berpikir demikian tidak mengambil apa-apa. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang berpikir bahwa ini adalah perintah raja. Kalau kita tidak ambil, kalau nanti raja bertanya, apa yang kamu ambil, apa yang akan kita jawab? Takut-takut malah raja akan marah terhadap kita. Maka orang-orang yang berpikir seperti ini mengambil sedikit untuk mempertanggungjawabkan terhadap perintah rajanya tersebut. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berpikir bahwa raja kita adalah orang yang saleh. Perintahnya mengandung hikmah. Tentu di balik ini ada faedah yang baik untuk kita. Maka orang-orang yang berpikir demikian mengambil apa yang mereka pijak dalam sungai tersebut semampu mereka, sekuat tenaga mereka membawa. Semua mereka para jemaah yang mengambil dan yang tidak mengambil belum tahu apa yang mereka ambil tersebut. Karena di tengah malam gelap gulita. Setelah mereka menyeberangi sungai, karena tubuh mereka sudah terasa lelah, maka mereka berhenti membuat kemah, lalu beristirahat di kemah tersebut. Tapi dalam pikirannya mereka terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diperintahkan oleh raja untuk kita ambil di dalam sungai itu. Sehingga tubuh direbahkan ke tanah, tapi mata tidak bisa terpejam karena rasa penasaran. Mereka menanti sang matahari terbit menyinari mereka agar mereka bisa melihat apa yang mereka ambil tadi. Lalu matahari pun terbit. Perlahan-lahan alam sekitar mereka mulai terang. Mulai tampak kawan di hadapan mereka. Lalu mereka berebut melihat apa yang mereka ambil semalam di dasar sungai tersebut. Alangkah terkejutnya mereka para jamaah. Ternyata yang mereka ambil di dalam sungai itu di saat mereka lihat adalah batu mutiara yang sangat mahal harganya. Maka yang tidak mengambil sama sekali merasa sangat menyesal karena mereka tidak mengambil sedikit pun dari barang berharga itu di dalam sungai, dan tidak mungkin mereka akan kembali ke sungai tersebut. Orang-orang yang mengambil sedikit pun merasa menyesal. Kenapa mereka mengambil sedikit? Seharusnya mereka mengambil seperti kawan mereka yang lain, sebanyak-banyaknya semampu mereka membawanya. Dan orang yang mengambil sebanyak-banyaknya di saat itu bercampur perasaannya antara senang, bahagia, dan juga sedikit menyesal. Kenapa tidak lebih banyak lagi mereka mengambilnya?
Kisah tentara Zulkarnain ini para jemaah menjadi sebuah ilustrasi kepada kita tentang perjalanan kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan ini para jemaah ibarat sungai yang dilewati oleh pasukan Iskandar Dzulkarnain tadi, yang di dalamnya terdapat berbagai macam batu mutiara yang indah, yang mahal sekali nilainya. Sedangkan kita umat muslim yang melewati bulan suci Ramadan ini adalah pasukannya Dzulkarnain yang tidak menyadari, yang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sungai Ramadan ini. Kenapa kita tidak bisa melihat? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu niyamun fa idza mata istaiqadha." Ternyata kata Rasulullah, kita para manusia ini para jamaah sedang dalam tertidur pulas. Kapan kita baru terbangun? Fa idza mata, ketika kita mati, istaiqadha, baru kita terbangun. Jadi sangat wajar para jamaah, banyak di antara kita yang tidak menyadari ada hikmah-hikmah yang sangat bernilai di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga mereka melewati bulan Ramadan ini tanpa mengambil sedikit pun dari hikmah tersebut. Kenapa mereka tidak mengambil? Karena ada dua faktor. Yang pertama, mereka tidak percaya dengan rajanya yang memerintahkan untuk mengambil hikmah tersebut. Yang kedua, karena mereka tidak bisa melihat bahwa di dalam sungai Ramadan ini penuh dengan hikmah, karena mereka sedang tertidur pulas. Pertanyaannya sekarang para jamaah, di antara tiga kelompok orang dalam cerita tadi, kira-kira kita yang sedang melewati sungai Ramadan ini akan masuk ke dalam kelompok yang mana? Yang tidak mengambil, alhamdulillah saya yakin kita termasuk orang yang mengambil. Tapi menjadi pertanyaan, yang mengambil sedikit atau yang mengambil sebanyak-banyak mungkin, sebisa kita membawanya? Ini yang menjadi pertanyaan. Ada di antara kita para jamaah yang hanya fokus kepada ibadah-ibadah wajib saja. Dia fokus kepada salat 5 waktu saja dan ibadah puasa. Tidak diisi bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan sunnah yang lain untuk mendapatkan pahala lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka yang seperti ini adalah orang yang mengambil sedikit saja. Dan ada di antara kita para jamaah orang-orang yang berusaha selain melakukan ibadah yang diwajibkan, juga melakukan ibadah-ibadah sunat yang lain. Dengan melakukan salat sunnah rawatib, salat sunnah tarawih, witir, qiyamul lail yang lainnya, bertadarus membaca Al-Quran, bersedekah sebanyak-banyaknya, semampu yang mereka lakukan. Inilah yang kelompok yang ketiga ini para jemaah, orang-orang yang akan datang nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa bahagia, senang, dan diliputi sedikit juga penyesalan. Penyesalan kelompok yang pertama karena tidak mengambil sedikit pun. Penyesalan kelompok yang kedua karena hanya sedikit yang mereka ambil. Penyesalan kelompok yang ketiga karena mungkin kurangnya optimal mereka di dalam bulan suci Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang lain para jamaah diceritakan tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sya'ban.
Beliau bukan sahabat yang terkenal di masa Rasulullah. Sehingga sampai sekarang namanya mungkin agak asing di telinga kita. Tapi ada satu kisah yang menarik pada dirinya. Di mana yang pertama beliau selalu datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kumandang azan memanggil. Dan beliau di saat datang ke masjid selalu menempati pojok masjid. Karena beliau khawatir mengganggu jamaah yang lain yang akan melakukan salat sunnah. Maka beliau tempati pojok masjid. Dan Rasulullah sudah memahami itu. Tapi suatu pagi, di saat Rasulullah ingin melakukan salat subuh, Rasulullah memperhatikan para sahabatnya yang hadir. Tidak beliau temukan Sya'ban di dalam masjid. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana Sya'ban? Para sahabat semuanya terdiam. Rasulullah bertanya lagi, adakah di antara kalian yang mengetahui di mana Sya'ban? Para sahabat menjawab, tidak ada wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah menunda pelaksanaan salat subuh. Seharusnya salat subuh sudah dilakukan, tapi beliau tunda, tidak dilakukan. Untuk menunggu kedatangan sahabatnya Sya'ban ini. Lama beliau menunggu, Sya'ban tidak muncul juga. Akhirnya karena melihat waktu subuh yang hampir habis, beliau berdiri untuk melakukan salat subuh. Setelah beliau menyelesaikan salat subuh dengan para sahabatnya, beliau bertanya sekali lagi, wahai para sahabatku, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah Sya'ban? Lalu di antara banyak para sahabat Rasulullah itu ada seorang yang mengangkat tangan dan menjawab, wahai Rasulullah, saya tahu persis di mana rumah Sya'ban. Lalu Rasulullah berkata kepadanya, kalau kamu tahu di mana rumah Sya'ban, antarkan saya ke rumahnya. Lalu sahabat itu mengantarkan Rasulullah ke rumah Sya'ban. Rasulullah berangkat berjalan kaki ke rumah Sya'ban dengan diikuti oleh beberapa orang sahabat. Beliau sampai ke rumah Sya'ban pas di waktu aula pelaksanaan salat duha. Artinya beliau berjalan dari masjid beliau para jemaah ke rumah Sya'ban itu dengan berjalan kaki selama 3 jam perjalanan. Sampai di rumah Sya'ban beliau mengetuk pintu dan memberi salam. Lalu keluarlah dari rumah Sya'ban itu seorang wanita sambil menjawab salam. Rasulullah bertanya kepada wanita tersebut, apakah benar ini rumah Sya'ban? Wanita itu yang mengenal Rasulullah menjawab, iya wahai Rasulullah, ini adalah rumah Sya'ban. Rasulullah bertanya, kenapa Sya'ban tidak hadir salat subuh bersama kami di pagi ini? Istri Sya'ban memberitahu, wahai Rasulullah, sebelum waktu subuh tiba tadi pagi, Sya'ban telah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah terkejutnya Rasulullah pada jamaah. Ternyata Sya'ban berhalangan hadir ke masjid Rasulullah. Tidak ikut salat subuh bersama Rasulullah karena hanya meninggal dunia. Karena hanya alasan beliau telah wafat. Tidak pernah beliau tidak hadir bersama Rasulullah. Tapi istri Sya'ban memberitahukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tapi ada kejadian aneh di saat Sya'ban akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berteriak 3 kali dengan 3 kalimat, wahai Rasulullah. Apakah maknanya itu, wahai Rasulullah? Teriakan beliau yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Teriakan beliau yang kedua, kenapa tidak yang baru? Dan teriakan beliau yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Lalu Rasulullah memberitahukan istri Sya'ban dan para sahabatnya.
tahukah kalian bahwa di saat seseorang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, di saat dia sudah menghadapi sakaratul maut, Allah pindahkan, Allah buka dari matanya tabir hijab yang menutup dia daripada apapun, sehingga dia dapat melihat. Dan di antara yang diperlihatkan oleh Allah kepada Sya'ban ini adalah balasan pahala dari amal yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia. Dan dia melihat pada suatu hari, di saat dia melihat di saat itu, Allah membalas pahala orang-orang yang datang ke masjid. Ternyata begitu indah surga yang dipenuhi dengan bidadari dan bangunan-bangunan yang megah, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan dia diperlihatkan oleh Allah bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh orang yang berangkat ke masjid itu dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan, dan dihapus darinya oleh Allah satu kejahatan, dan diangkat olehnya dan diangkat untuknya oleh Allah satu derajat. Di saat itulah dia berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Dia menyesali terlalu dekat rumahnya dengan masjid sehingga dia tidak mendapatkan pahala yang banyak. Para jemaah, jauh rumah Sya'ban dengan masjid, 3 jam perjalanan dengan kaki. Tapi beliau menyesal, kenapa terlalu dekat rumahnya dengan masjid. Yang kedua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, di saat Sya'ban berangkat ke masjid pada suatu hari di musim dingin, di mana angin bertiup begitu kencang, Sya'ban memakai baju 2 helai agar tidak kedinginan. Di dalam beliau memakai baju baru, sedangkan di luar beliau memakai baju yang sudah agak lusuh. Dengan maksud agar nanti di saat dalam perjalanan ada tiupan angin, lalu angin meniup debu, yang terkena debu adalah baju yang di luar. Sehingga nanti sampai di masjid beliau membuka baju yang di luar, beliau salat dengan baju yang di dalam yang baru. Tapi di tengah perjalanan beliau bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kedinginan, yang hampir meninggal. Lalu beliau membuka baju yang di luar, diberikan kepada kakek tua yang kedinginan tersebut, dan dipapah kakek itu ke masjid sampai melaksanakan salat bersama beliau. Di saat itu Sya'ban melihat pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan pakaian untuk orang lain. Dan di antaranya pahala beliau memberikan pakaian yang sudah bekasnya kepada kakek tua tersebut, yang mampu menyelamatkan nyawa kakek tua tersebut. Di saat itu Sya'ban menyesal sehingga berteriak, kenapa tidak yang baru? Karena seandainya yang baru yang beliau berikan, maka pahala yang didapatkan akan lebih besar dan akan lebih indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pada suatu pagi Sya'ban duduk di depan rumahnya dengan sepotong roti dan segelas susu. Beliau ingin mencelupkan roti ke dalam susu untuk memakannya. Tiba-tiba datang pengemis yang mengatakan sudah 3 hari belum mencicipi makanan. Lalu pengemis itu meminta kepada Sya'ban sebahagian dari roti dan susu yang beliau ingin makan tersebut.
Lalu Sya'ban membagi rotinya menjadi dua bahagian yang sama, dan susunya juga menjadi dua bahagian yang sama. Sebahagian beliau berikan kepada pengemis tersebut. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sya'ban pahala memberikan makanan dan minuman kepada orang lain yang ternyata dibalas oleh Allah Ta'ala dengan surga yang begitu indah, sehingga Sya'ban menyesal kenapa tidak semuanya beliau berikan, kenapa hanya sebahagian. Penyesalan yang dialami oleh Sya'ban ini para jemaah bukan karena beliau tidak beramal, beliau adalah sahabat Rasulullah, orang yang saleh, tapi karena tidak optimalnya beliau dalam melakukan amal. Maka saya yakin para jemaah, semua kita di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kelak akan menyesal. Yang tidak melakukan amal akan sangat menyesal. Yang melakukan amal sedikit akan menyesal. Yang melakukan amal yang banyak pun di tengah kebahagiaannya nanti juga akan ada penyesalan. Maka oleh karena itu, sebelum penyesalan itu terjadi, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk kembali ke dunia ini meraih mutiara yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini para jamaah, maka optimalkanlah ibadah yang bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu, kata Rasulullah, apa yang terdapat dalam Ramadan, mereka akan menginginkan sepanjang tahun itu semuanya adalah bulan Ramadan. Tapi apa boleh buat, karena Rasulullah sudah menyatakan dalam hadis yang awal kita baca, an-nasu niyamun, kita sedang tertidur, tidak tahu. Maka kadang-kadang di antara kita ingin agar Ramadan ini cepat berlalu, biar cepat berhari raya, lalu kita bisa beraktivitas seperti biasa. Inilah manusia para jemaah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang beramal dengan sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa optimalkan semampu kita beramal dalam bulan suci Ramadan ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Ada dari orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, ada di antara mereka yang pertengahan, ada di antara mereka orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini para jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri dan kepada seluruh para jemaah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.